Waktu itu orang-orang Arab sering didatangi, kemudian dijajah, tempatnya diambil, kemudian kalau perang kalah, tentu harta mereka akan diambil dan istri-istri mereka akan diambil, dijadikan hamba sahaya. Putri-putri mereka akan dijadikan hamba sahaya, dihinakan. Orang Arab nggak mau. Mereka menjaga sekali anak-anak perempuan mereka. Mereka nggak mau anak perempuan mereka dihinakan ketika mereka sudah dewasa. Ketika anak perempuan saya sudah dewasa, dinikmati oleh orang lain, dijadikan pembantu, dijadikan hamba sahaya, dihinakan. Saya nggak mau. Lebih baik dari semenjak kecil saya buang dia, saya masukkan ke dalam kuburan. Jadi niat aslinya baik atau buruk? Baik, untuk menyelamatkan anak-anaknya. Cuman nggak tahu cara yang benar. Benar. Mereka memiliki ghirah, kecemburuan yang tinggi terhadap apa? Terhadap keluarga perempuan. Sejarah Nabi besar Muhammad SAW yang kita ceritakan dari semenjak awal, bagaimana kehidupan yang ada di Jazirah Arab pada masa itu. Keturunan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, di antaranya ada yang bernama Adnan. Adnan memiliki keturunan terus menerus sampai kepada Abdul Manaf. Abdul Manaf punya keturunan, punya anak bernama Hashim, dan Hashim punya cucu namanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu keturunan Nabi Ismail. Nabi Muhammad SAW keturunan Nabi Ismail. Sementara para nabi yang lain kebanyakannya mereka keturunan Nabi Ishaq. Ya, Nabi Ibrahim punya anak, satu namanya Ismail, satu namanya Ishaq. Nabi-nabi yang lain, nabi-nabi yang ada di Bani Israel, kebanyakan mereka keturunan dari Nabi Ibrahim juga, tapi dari jalur Ishaq. Sementara Nabi Muhammad SAW itu keturunan Nabi Ibrahim juga dari jalur Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Muhammad SAW keturunan Nabi. Nabi Muhammad SAW keturunan Nabi, bahkan dibanggakan oleh para nabi-nabi dari semenjak zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, ya, Nabi Hud, Nabi Ibrahim, semua membawa kisah tentang Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Musa, Nabi Isa itu diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menceritakan kepada umatnya bahwa akan ada di antara syariatnya, akan ada nabi di akhir zaman yang membawa rahmat bagi sekalian alam, membawa kasih sayang. Ingat, saya beberapa kali saya ulangi, rahmat atau kasih sayang itu bukan hanya dengan cara tersenyum, tapi terkadang dengan cara tegas. Jadi rahmat itu artinya sayang sama anak main di trotoar, kemudian dibilangin main aja nggak apa-apa, itu bukan sayang namanya. Betul atau tidak? Jadi rahmat jangan disalahkan artinya hanya senyum-senyum saja, tidak, tapi dengan dicubit anak tersebut itu adalah rahmat, kasih sayang. Dengan dimarahi anak tersebut itu namanya rahmat, kasih sayang. Jadi rahmat itu seperti apa? Seperti Nabi Muhammad SAW, lembut kepada orang yang lembut, ya, tegas kepada orang yang patut untuk ditegasi. Nabi Muhammad SAW diutus di kota Makkah, dilahirkan di kota Makkah. Ketika itu kota Makkah adalah tempat jahiliyah. Jahiliyah itu apa? Arti jahil itu apa? Bodoh. Tapi bodohnya mereka masih punya harga diri. Makanya Rasulullah SAW katakan apa? Bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Saya diutus oleh Allah untuk apa? Menyempurnakan akhlak. Kalau penyempurnaan artinya sebelumnya sudah ada akhlak. Kalau Rasulullah katakan saya diutus untuk mengajarkan akhlak, artinya akhlak memang nggak ada. Tapi ketika itu Rasulullah SAW katakan bu'ithtu, saya diutus liutammima, menyempurnakan apa? Makarimal akhlak, akhlak. Menyempurnakan, penyempurnaan. Artinya apa? Artinya mereka itu mau untuk menjadi yang baik tapi nggak tahu caranya. Contoh. Satu keburukan yang sering diulang-ulang oleh penceramah atau
mereka-mereka yang menceritakan keadaan pada zaman Rasulullah SAW. Mereka tahu bahwa di zaman tersebut anak perempuan dikubur hidup-hidup. Sering dengar nggak? Anak perempuan dikubur hidup-hidup. Kenapa kok anak perempuan dikubur hidup-hidup? Alasannya kenapa? Setelah kita cari tahu, ternyata alasan mereka adalah alasan yang harusnya itu bisa dipuji. Kok bisa, Habib? Kan anaknya dikubur hidup-hidup. Iya. Mereka itu sebenarnya orang Arab pada masa itu, orang kabilah-kabilah. Satu kabilah ini, satu kabilah ini, satu kabilah ini, datang dari kabilah luar, semuanya perang satu sama lain. Yang menang akan menguasai satu tempat. Kemudian apa? Hartanya akan diambil. Orang dulu kan begitu. Yang kuat akan menjajah yang lemah akan terjajah. Begitu. Waktu itu orang-orang Arab sering didatangi, kemudian dijajah, tempatnya diambil. Kemudian kalau perang kalah, tentu apa? Harta mereka akan diambil dan istri-istri mereka akan diambil, dijadikan hamba sahaya. Putri-putri mereka akan dijadikan hamba sahaya, dihinakan. Orang Arab nggak mau. Mereka menjaga sekali anak-anak perempuan mereka. Mereka nggak mau anak perempuan mereka dihinakan ketika mereka sudah dewasa. Ketika anak perempuan saya sudah dewasa, dinikmati oleh orang lain, dijadikan pembantu, dijadikan hamba sahaya, dihinakan. Saya nggak mau. Lebih baik dari semenjak kecil saya buang dia, saya masukkan ke dalam kuburan. Jadi niat aslinya baik atau buruk? Baik, untuk menyelamatkan anaknya. Cuman nggak tahu cara yang benar. Benar. Mereka memiliki ghirah, kecemburuan yang tinggi terhadap apa? Terhadap keluarga perempuan. Kalau sekarang enggak, kita nggak jagain, dia buka sendiri, ya, wajahnya, auratnya, kerudungnya. Kalau zaman dahulu tidak, orang jahiliyah saja dijagain anak perempuannya. Kalau sekarang enggak, kita bodoh amat lah, urusan kita banyak kok, ngurusin anak sendiri, ya. Anak kita udah gede kok, udah bisa ngurus diri sendiri. Iya, sekarang kamu ngomong seperti itu, di akhirat bisa nggak ngomong sama Allah begitu? Nggak bisa. Makanya dulu Sayyidina Husain ketika wafat, putri-putrinya ikut dihinakan, ya, dibawa di tengah jalan, ya, dengan wajah yang terhinakan. Karena ketika itu keluarga Nabi dikalahkan, kemudian apa? Kemudian dibawa ke beberapa negara, ke beberapa daerah dalam keadaan terhina. Maka ada salah seorang di antara pecinta keluarga Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Ali Zainal Abidin, wahai Ali, saya ingin memberikan kepada kamu pemberian. Kira-kira kamu mau apa? Kamu mau apa? Maka Sayyidina Ali Zainal Abidin mengatakan, kamu punya apa? Saya punya apapun yang kamu mau pinta, wahai Ali. Saya pecinta keluarga Nabi, saya punya harta. Apa kata beliau? Kamu hiasi saja kepala bapak saya, bikin semegah-megahnya, biar dibawa supaya apa? Orang-orang setiap melihat rombongan kami hanya fokus kepada kepala bapak saya dan tidak melihat kepada adik-adik perempuan saya. Jadi bukan karena ingin memperindah kepala bapaknya untuk supaya dilihatin, enggak. Yang penting orang fokusnya kepada kepala tersebut, enggak apa-apa. Yang penting keluarga perempuan kami tidak dilihat-lihat oleh orang lain. Nah, begitulah, ya, masa jahiliyah pada saat itu. Mereka bodoh tapi nggak tahu caranya. Pengen jadi orang yang benar, cuma nggak tahu jalannya. Makanya Nabi Muhammad SAW Allah utus. Nabi Muhammad SAW Allah utus dalam keadaan sabar. Pada masa itu semuanya serba susah. Dan pada masa itu juga tabiat orang Arab itu masih keras.